Bukankah mengajarkan solat adalah kewajiban orang tua? Nabi mengatakan, murru auladakum bis salah. Perintahkanlah anakmu melaksanakan ibadah solat kepada Allah. Wahum abna'u sab'u sinina, usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka, berikan efek jera kepadanya. Wahum abna'u isyru sinina, saat usianya 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji', kemudian pisahkan tempat tidurnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Isma'u jayyidan, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallazina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan nikmat iman, Allah masih memberikan nikmat kesehatan, Allah masih memberikan nikmat kesempatan. Dalam kesibukan kita bekerja, dalam kesibukan kita beraktivitas, meninggalkan istri dan anak tercinta, meninggalkan seluruh pekerjaan dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
manis kafara, siapa yang mandi kemudian cepat datangnya ke masjid, mengisi saf yang pertama, mendengarkan khutbah dengan saksama, maka pahalanya sama dengan 1 tahun puasanya dan 1 tahun solat malamnya. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, barang siapa yang melakukan perbuatan lagha, perbuatan yang sia-sia, berbicara, bermain HP dan lain sebagainya, maka Nabi mengatakan falau salata, maka tidak ada Jumat baginya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam rangka menjalankan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan tempat yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surat Ali Imran ayat 132 sampai ayat 134 ada beberapa ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah menghadap ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang Allah sediakan surga uiddat lil muttaqin, bagi hamba yang bertakwa kepada Allah. Di dalam hadis Nabi yang kita kenal dengan hadis Arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi nomor 18, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Pemimpin kita yang bertakwa kepada Allah insyaallah tidak akan pernah menyia-nyiakan amanah, tidak akan pernah menzalimi, tidak akan pernah memperkaya dirinya sendiri, karena dia yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban. Ayah yang bertakwa kepada Allah sekali-kali tidak akan membiarkan anaknya meninggalkan ibadah salat, tidak akan membiarkan putri tercintanya membuka aurat, karena itu adalah kewajiban seorang ayah. Bahkan Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api nerakanya Allah. Bukankah mengajarkan solat adalah kewajiban orang tua? Nabi mengatakan murru auladakum bis salah, perintahkanlah anakmu melaksanakan ibadah solat kepada Allah. Wahum abna'u sab'u sinina, usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka, berikan efek jera kepadanya. Wahum abna'u isyru sinina, saat usianya 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji', kemudian pisahkan tempat tidurnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak yang bertakwa kepada Allah
tidak akan pernah durhaka kepada orang tuanya, karena dia yakin firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sembah Allah jangan syirik, wa bil walidaini ihsana, langsung nomor 2 setelah taat kepada Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Barangkali kita yang hadir ada yang Allah lebihkan dari segi pangkat dan jabatan. Jadi kalau amanah tersebut menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah. Seorang pedagang yang berjualan di pasar, andai dia bertakwa kepada Allah, tidak akan pernah yang namanya berbohong, tidak akan pernah yang namanya menipu, gharar, mengambil keuntungan lebih dari 100%, sepakat ulama diperbolehkan. Namun yang dilarang dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi adanya unsur kecurangan. InsyaAllah kaum muslimin, kita yang hadir adalah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Kemudian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, iringilah perbuatan buruk, iringilah perbuatan dosa yang kita perbuat kepada Allah dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Tamhuha, karena sesungguhnya kebaikan tersebut menghapus dosa-dosa kita kepada Allah. Dalam artian kita bertobat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, kembali kita kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Dalam hadis Nabi, terbaik itu bukanlah orang yang tidak pernah bersalah. Bahkan Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un, bahwa semua kita berpotensi berdosa di sisi Allah. Dari ujung rambut sampai kaki, semuanya menjadi sarana berdosa kepada Allah. Wa khairu khatta'una tawwabin, dan sebaik-baik mereka yang bersalah adalah mereka yang kembali kepada Allah. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah di masa lalu, di masa mudanya ada puasa kita yang tinggal kepada Allah? Baik itu barangkali karena sakit yang kita derita, ataupun karena status kita sebagai musafir, atau bahkan kita sebagai ayah pencari nafkah tidak sanggup berpuasa. Maka sepakat para ulama bahwa puasa kita yang pernah tinggal dulunya, berapapun itu banyaknya, wajib kita ganti di hari yang lain. Orang yang bertaubat kepada Allah ketika melakukan kesalahan kepada Allah, pertama mereka akan ingat kepada Allah. Wallazina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka yang berbuat fahsya, mereka yang zalim kepada dirinya sendiri, pertama yang mereka lakukan adalah ingat mereka kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian memohon ampun dosanya kepada Allah dengan beristighfar. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kaum muslimin, tidak hanya cukup dengan beristighfar saja kepada Allah. Apa contohnya? Salah satu adalah ibadah puasa Ramadan. Puasa kita yang pernah tinggal di masa mudanya, maka wajib kita mengganti di hari yang lain. Kemudian ibadah solat, barangkali di waktu muda banyak kewajiban solat kita yang tinggal kepada Allah. Meskipun ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan cukup dengan beristighfar saja, dan ada yang mengatakan solat yang tinggal wajib kita ganti, wajib kita qadha. Pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama. Bertaubat kita kepada Allah, ada tinggal solat di masa lalunya, maka qadha ganti di waktu yang lain.
di waktu-waktu salat yang sama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi Allah masih memberikan kesempatan hidup, artinya pintu taubat masih dibuka Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kita kepada Allah. Sejauh apapun kita meninggalkan Allah, tetap kita kembali kepada Allah. Umar bin Khattab, bagaimana kesalahannya di masa lalu luar biasa banyaknya. Perbuatan yang barangkali belum pernah kita perbuat, namun tak kala dia kembali kepada Allah, bertaubat dia kepada Allah, menjadi salah seorang yang dijaminkan masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pesan Nabi yang ketiga, wa khuluqan nasi bi khuluqin hasanin, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Banyak kita yang berhasil di hablum minallahnya. Ketika Allah sebutkan kalimat taqwa di dalam Al-Quran lebih dari 100 kali, berorientasi kepada dua dimensi kehidupan manusia. Pertama disebut dengan hablum minallah, dimensi spiritual, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua disebut dengan dimensi sosial, hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Banyak kita yang berhasil hablum minallahnya, sanggup solatnya berjamaah, infak dan sedekahnya banyak, pergi haji dan umrah, tahajud tengah malamnya. Tapi barangkali kaum muslimin, andai kita jujur kepada Allah, banyak kita yang bermasalah di hablum minan nasnya. Baik hubungan anak dengan orang tuanya, baik hubungan antara kakak dan adiknya karib kerabat, ataupun hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan sesama jamaah. Andai ada yang bermasalah, maka sesuai dengan hadis Nabi, la yadkhulul jannah man qati', tidak akan masuk surga mereka yang memutuskan silaturrahim. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, la yahillu lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim, ayyah jura fawqa salasi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam tidak ada tegur sapa dengan keluarganya, tidak ada tegur sapa dengan tetangganya, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, insyaallah 3 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bertakwa kita di mana saja kepada Allah, di mana saja kita berada, dengan siapapun kita bersama, apapun pekerjaan kita, tetap bertakwa kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, andai ada kesalahan kita kepada Allah, banyak kewajiban yang sudah kita tinggalkan, kembalilah kita kepada Allah. Semoga sampai kematian datang, Allah masih membuka pintu taubat kepada kita bersama. Kemudian pesan Nabi yang ketiga, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Yang memutuskan silaturahim, mari kita sambung kembali. Yang sempat menjaga jarak, mari kita eratkan kembali, agar meninggalnya kita nantinya bagus dari segi hablum minallahnya dan baik dari segi hablum minan nasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Siapa yang berbuat suatu kebaikan, maka janji Allah di dalam Al-Quran, kebaikan tersebut Allah kembalikan kepadanya. Dan sebaliknya, siapa yang berbuat suatu kerusakan, siapa yang berbuat fahsya, siapa yang melakukan maksiat dan dosa, maka dampaknya, akibat dan dosanya pasti Allah kembalikan kepada pelakunya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.